Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Wijayanti. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Training pada siang hari ini judulnya adalah Unlock the Power of Gen AI with LLM atau Lama 3. Kemudian saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk pengisi acara kita pada siang hari ini. Di sini ada Mas Sardi Irfansyah. Beliau ini biasa dipanggil Mas Irfan ya, Mas Irfan. Iya, benar. Ya. Jadi Mas Irfan ini sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak sebagai instruktur, data analis, kemudian data science, machine learning, cloud service, dan juga AI. Nah, pada siang hari ini nanti Mas Irfan akan memaparkan materi tersebut kurang lebih selama 1 jam ke depan ya Mas Irfan, di mana nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kurang lebih seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja kepada Mas Irfan, dipersilakan. Mas. Oke. Oke, udah kelihatan kan ya buat slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Ya, jadi untuk topik hari ini sesuai sama yang udah dibilang tadi ya, berkaitan sama generative AI, terutama menggunakan yang namanya large language model. Nah, mungkin sebelum dimulai ya, di sini saya juga mau ngingetin juga, nanti itu sebenarnya bukan pakai lama aja ya. Nanti saya ada juga menjelaskan penggunaan melalui Gemini. Ya, jadi ntar ada pakai lama, ada juga pakai Gemini. Gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa juga melakukan sedikit perbandingan lah, kayak misalkan kalau pakai lama itu kayak gimana, kalau pakai Gemini ini kayak gimana, terus gimana cara kita mengakses modelnya tersebut ya, toh. Terus apa aja yang membedakan antara lama dan Gemini ya kan, itu dan mana yang lebih bagus lah ya toh. Siapa tahu nanti mungkin ada beberapa kasus yang dimana oh ini Gemini ini dia lebih bagus nih dibandingin sama lama tadi ya toh. Oke, itu untuk sekilas aja ya tentang model yang nantinya akan kita uji coba ya. Nah, sebelum masuk ke pemahaman tentang large language modelnya tadi ya, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu AI dan juga berkaitan sama generatif AI ya. Oke, di sini mungkin langsung aja ya biar nggak terlalu lama banget ya. Takutnya nanti waktunya nggak sempet buat prakteknya. Nah, di sini mungkin ketika kita bicara tentang pemodelan ya, model large language model ya, di sini kita mesti tahu terlebih dahulu ya tentang apa sih itu AI ya. Nah, di sini saya ngambil referensi dari IBM dan juga dari buku ya berkaitan sama artificial intelligence, a modern approach ya, di mana di dalam bukunya tersebut ya ini menjelaskan bahwa AI ini pada dasarnya terdiri dari 2 pendekatan ya. Ada pendekatan manusia dan juga ada pendekatan ideal ya. Nah, kalau pendekatan manusia ini berkaitan bagaimana caranya suatu sistem itu dapat berpikir dan bertindak layaknya seperti manusia. Ya. Jadi meniru manusia ya sistemnya tersebut. Nah, selain berpikir dan bertindak layaknya seperti manusia, ada juga nanti pendekatan ideal. Nah, kalau yang di pendekatan idealnya ini adalah bagaimana sih sistemnya tersebut dapat berpikir rasional dan juga bertindak rasional. Nah, kalau misalnya kita bicara rasional kan berarti segala sesuatunya itu mesti berdasarkan data ya atau fakta ya kan. Makanya nanti AI ini sebenarnya kebanyakan ya atau sebagian besar itu dikembangkan menggunakan yang namanya data ya. Ya, jadi based on data ya. Kalau misalkan kita ada data, nah kita bisa mengembangkan yang namanya kecerdasan buatan tersebut ya. Nah, jadi sini kita bisa simpulkan ya bahwa ini ada ilmu atau teknik ya untuk membuat mesin ya atau program komputer ya yang dapat meniru kecerdasan manusia ya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan ya. Ya entah itu nanti mungkin ada ngarahnya ke NLP atau ada juga ke robotik ya dan lain sebagainya. Itu sekilas tentang AI. Nah, nanti kalau kita bicara ke AI lagi ya,
ini ada subsetnya, ada machine learning, ada juga deep learning ya. Kalau machine learning ini intinya adalah bagian dari AI yang dimana dia itu akan mengolah data atau mempelajari data ya tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, maksudnya gimana? Kan biasanya mungkin kalau misalkan kita memprogram ya data secara eksplisit ya misalkan, nah itu biasanya kayak if dan else atau bikin kondisi ya. Misalkan ketika ada data A, maka outputnya B misalkan. Nah, nanti kalau di machine learning nggak seperti itu ya. Jadi nanti ada algoritmanya. Dan pendekatannya pakai apa algoritma tadi? Dasarnya dari statistika ya, dari matematika ya. Ntar ada linear regression, logistic regression, SVM, random forest, XGBoost dan lain sebagainya. Terus di dalamnya lagi machine learning ada lagi subsetnya ya, namanya neural network atau deep learning lah. Deep learning ini nanti adalah suatu algoritma ya yang disebut sebagai jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network ya. Nah, kalau di artificial neural network ini udah berbeda lagi ya sama linear regression, random forest ataupun nanti ensemble learning ya. Di sini kita pendekatannya adalah membuat yang namanya layer ya. Jadi layernya ini bisa juga kita atur mau berapa nih kedalaman layernya tersebut. Nanti itu berkaitan sama yang namanya deep learning. Ya. Dan kebanyakan untuk kasus deep learning ini ya biasanya untuk data-data yang unstructured ya. Misalkan kita pengen melakukan klasifikasi gambar ya atau ngarah ke computer vision misalkan. Nah, itu bisa pakai deep learning ya. Terus bisa juga nanti buat ke NLP itu juga bisa menggunakan deep learning ya. Nanti ada berbagai macam algoritma, ada LSTM misalkan ya, ada recurrent neural network ya dan lain sebagainya. Oke, itu sekilas ya tentang AI tadi, AI machine learning sama deep learning ya. Jadi ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Kalau misalkan kita bicara belajar deep learning, ya berarti secara nggak langsung kita sebenarnya belajar AI. Belajar machine learning pun juga sebenarnya kita belajar tentang AI juga ya, karena subsetnya bagian dari AI tersebut. Oke, terus selanjutnya lagi, ya ini mungkin perannya aja. Kita udah tahu ya bahwa banyak banget di dalam kehidupan sehari-hari ya kita ketemuin dari AI, bahkan di handphone kita pun juga udah ada AI ya. Mungkin kayak dari asisten Google ya kan di dalam handphone kita, atau mungkin di handphone kita udah menginstalasi ya ChatGPT misalkan, itu juga produk dari AI ya kan. Ada juga nanti mungkin bisa diterapkan juga ke bidang medis ya buat mendiagnostik suatu penyakit misalkan ya, apakah ada seseorang terkena penyakit kanker atau enggak. Bisa juga buat forecasting, misalkan kita punya data nih, data tentang saham misalkan. Nah, itu bisa juga ya kita manfaatin atau bikin rekomendasi sistem ya kayak di YouTube misalkan ya. Kalau ada orang sering nonton film film romantis atau film-film horor misalkan, nah mungkin ntar iklannya berkaitan sama film juga. Atau mungkin kita sering nontonnya tentang makanan ya. Ntar iklannya pun juga munculnya berkaitan sama makanan ya. Karena di dalam YouTube itu udah ada algoritmanya ya buat bikin rekomendasi sistemnya tersebut. Terus ada juga nanti chatbot ya, ini kayak misalkan ada OpenAI ya, ada juga nanti Gemini dari Google. Kalau dari Meta juga punya sendiri ya, namanya Llama ya. Jadi udah banyak lah bisa dibilang sekarang perusahaan-perusahaan mencoba mengembangkan teknologi buat ke large language modelnya. Terus ada lagi nanti image generator. Nah, ini juga bisa ya kita menggunakan AI ya buat modelnya tersebut. Jadi kita bisa aja nanti mungkin kasih prompt terus nanti dia mengenerate sebuah image ya. Ya, atau bisa juga nanti buat asisten. Nah, untuk pemodelannya nanti ya ini sebenarnya dibagi ya, ada diskriminatif sama generatif. Kalau diskriminatif ya ini berkaitan sama machine learning-nya tadi. Jadi kita bisa bikin untuk prediksi ya misalkan buat klasifikasi atau regresi lah ya. Ya. Kita punya data terus udah ada fitur dan targetnya, kita bisa misalkan mau mengklasifikasikan gambar ya. Ada orang yang terkena stroke sama ada orang yang terkena pneumonia sama yang paru-parunya itu normal misalkan. Nanti bisa kita lakukan dengan pemodelan yang diskriminatif ya. Jadi umumnya di sini datanya udah ada labelnya atau udah ada targetnya. Nah, kalau generatif di sini kita memberikan atau melatih datanya ya. Dari datanya tersebut dilatih. Nah, terus kemudian dia akan mempelajari berkaitan sama distribusi datanya. Dan dia akan mengenerate informasi baru. Nah, jadi kita kasih sebuah data, datanya tersebut dilatih, nah kemudian dia akan mengenerate informasi baru ya berdasarkan datanya tersebut ya. Nah, itu model yang generatif. Untuk pemodelan generatif, ya, ini mungkin kalau dari sisi output-nya ya, ini perbandingan aja antara generatif dan non generatif. Jadi yang di bagian atas tadi, yang predictive machine learning model ya, ini lebih cenderung tadi kalau misalkan kita udah ada labelnya, ya output-nya
label juga ya, sama percis ya, mirip ya, sesuai dengan data yang dilatih. Nah, kalau di generatif AI ini biasanya untuk data-data yang unstructured. Ya, kayak tadi misalnya ada teks atau gambar lah misalkan. Nah, terus kita training nih ya. Nah, nanti modelnya akan mempelajari pola ya dari datanya tersebut, dan kemudian dia akan mengenerate konten baru. Nah, gimana dia bisa mengenerate konten baru ya? Nah, ini sebenarnya tergantung apa yang mau di-generate ya. Jadi ntar dibagi lagi, generatif model itu adalah yang language model, ada juga yang image ya. Kalau yang language ini dia biasanya kayak teks tadi ya, kayak ChatGPT lah misalkan ya kan. Kita kasih inputan teks terus ntar outputnya teks juga ya. Nah, itu yang language model ya. Jadi model ini akan mempelajari pola ya bahasa melalui data pelatihan. Ya. Terus juga dia akan memprediksi ya, atau akan memperkirakan. Nah, kata selanjutnya itu apa? Misalkan ada kata saya pergi ke mana ya kan. Nah, kata setelahnya itu ntar akan diprediksi dari sekumpulan data yang udah dilatih tersebut. Ya, gitu. Nah, itu kalau yang generative language model. Nah, kalau yang image ya, ini dari gambarnya tersebut kita kasih inputan gambar. Nah, itu ntar dia kayak dikasih noise ya. Ya, atau noise acak ya. Misalkan mungkin kita tambahin lah di prompt-nya, misalkan dari yang gambar kucing lagi duduk, terus nanti mungkin kucingnya ini posisinya lagi di taman ya. Terus kita pengen ubah lagi di jalan misalkan posisinya. Ya, itu bisa ya. Atau karena tadi dia ditambahkan ada yang namanya noise ya dari gambarnya tersebut. Makanya dia bisa menghasilkan gambar baru. Nah, terus selanjutnya lagi di sini, nah ini model ya, model dasar. Bahkan mungkin ya teman-teman sini udah tahu lah ya, salah satu model yang bisa dibilang paling awal ya, paling awal dan artian yang paling trending banget ya di Indonesia awal-awalnya itu adalah GPT ya, yang dari OpenAI. Nah, GPT ini apa ya kan? Nah, ini kepanjangan dari Generative Pre-trained Model. Ya, ada kata-kata generatifnya lagi ya kan. Berarti di sini modelnya ini mampu menggenerate atau menghasilkan suatu output ya, output baru berdasarkan inputan yang kita berikan. Ya. Kalau pre-train ini apa? Nah, pre-train ini adalah melatih model pada kumpulan data yang besar ya. Ya, nah, itu disebut sebagai pre-train-nya tadi ya. Atau data yang udah dilatih ya dengan sekumpulan model yang udah dilatih dengan sekumpulan data tersebut. Datanya dari mana? Sumbernya macam-macam, tergantung yang ngembangin modelnya tersebut ya. Ada yang mungkin dari situs ya, kayak Wikipedia, atau ada juga nanti mungkin dari jurnal, artikel ya, dan lain sebagainya. Nah, itu buat pretend modelnya. Ada lagi transformer. Nah, transformer ini arsitekturnya ya, arsitektur dasar di mana dia itu akan mencoba ya. Ini sebenarnya dasarnya kalau misalkan kita bicara secara generalnya ya, ini ada yang namanya encoder dan decoder. Nah, encoder ini dia buat mengubah urutan kata. Jadi pas kita kasih input, nah bukan berarti inputnya itu langsung diproses modelnya ya, enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya dari inputnya itu tadi diubah dulu ke dalam bentuk numerik ya. Atau nanti ada juga istilahnya namanya kayak embedding lah. Nah, nanti setelah diubah ke dalam numerik ya dan disusun misalkan ke dalam bentuk vektor ya. Nah, barulah nanti diproses oleh modelnya. Setelah diproses oleh modelnya, baru ntar di decode ya, di decoder lagi. Ya, ntar diubah lagi ya kan ke dalam bentuk teks misalkan. Ya. Ya. Nah, itu dasar banget ya tentang transformer tersebut. Jadi ada encoder dan decoder. Terus kemudian apalagi di sini, nah di sini mungkin kita bahas sekilas ya tentang chatbot. Ya. Karena ya lagi tren banget ya tentang generatif AI kan biasanya orang kepikirannya, oh chatbot lah ya tentang generatif AI gitu. Nah, untuk chatbot sendiri sebenarnya secara garis besar dibagi jadi dua ya. Ada rule based chatbot, ada AI chatbot. Nah, kalau yang rule based chatbot, ini chatbot-chatbot yang istilahnya apa ya, yang variasinya tuh kurang lah ya. Jadi kita kayak udah kasih kondisi ya. Kita udah kasih opsi ketika dia kasih inputan A, ya udah outputnya harusnya B misalkan. Nah, itu kalau rule based chatbot. Jadi udah ada rule-nya, udah ada aturannya ya. Ya, dan kurang fleksibel nanti outputnya. Berbeda sama AI chatbot. Kalau AI chatbot kita kasih inputan, terus dia udah bisa mengenerate nih, bahkan mirip seperti bahasa manusia. Itu kalau AI chatbot. Ya. Bahkan kita kasih pertanyaan-pertanyaan lain ya misalkan, nah itu bisa aja dia direspon ya dengan menggunakan AI chatbotnya tadi. Ya tergantung ya dia udah ada data yang dilatih atau belum. Ya. Nah, itu untuk perbedaan ya antara
rule based chatbot ya sama yang AI chatbot. Terus selanjutnya lagi teknologinya apa aja? Nah, ini sebenarnya ada NLP ya. Ada juga pasti machine learning ya, jelas ya. Machine learning kan nih buat pemodelannya ya. Kalau NLP ini adalah teknologi buat memungkinkan komputernya tersebut ya memahami dan memproses bahasa manusianya tersebut. Ya, itu NLP-nya tadi. Ya. Nah, itu nanti ada proses nanti kita buat membersihkan datanya dulu ya kan. Ya, atau baru ntar kita terapin nih buat konteksnya apa nih. Ntar mungkin ada pengen kasih ini dulu lah kayak misalkan yang mana subjek, predikatnya dan objeknya misalkan dan lain sebagainya ya kan. Itu tergantung ya mau diterapkannya ke bidang apa. Ada juga nanti mungkin terkadang NLP-nya ini buat diterapin ke sentimen ya, analisis sentimen itu bisa juga. Ya, ini dasarnya buat teknologi ada NLP, ada juga machine learning dan large language model atau LLM ya. Gitu. Jadi ini dasarnya dari machine learning model yang udah dilatih ya dengan sekumpulan data yang besar. Nah, besarnya ini berapa? Ya, mungkin ada jadi pertanyaan kan. Berapa sih besarnya ya kan? Nah, ini juga tergantung modelnya ya kan. Ya. Nah, modelnya mungkin ada yang besarnya itu sampai ratusan juta ya data misalkan. Ada juga mungkin sampai miliaran data ya. Nah, semakin banyak data yang dipelajari tadi ya kan, maka modelnya itu akan cenderung semakin bagus ya. Dan semakin kompleks juga ya dari sisi modelnya. Makanya nanti memorinya pun juga akan semakin besar ya, lebih besar dibandingin sama pemodelan yang mungkin hanya dilatih datanya itu misalnya cuma 1 juta doang lah misalkan. Nah, itu untuk large language model ya. Terus kemudian di sini ada lagi untuk cara kerjanya sendiri ya. Gimana sih cara kerja dari chatbot? Ya mungkin teman-teman di sini udah tahu lah ya kan, kita mesti kasih prompt dulu. Nah, tapi dari prompt-nya kemana dulu nih ya? Nanti dia masuk ke modelnya sebenarnya ya. Ada transformernya tadi. Baru dia akan mengenerate output di sini. Nah, terkadang mungkin kita kasih lagi ya kan, kasih feedback lah ke modelnya misalkan. Nah, misalnya kita kasih tahu bahwa oh di sini itu hasilnya misalkan salah nih ya kan, padahal sebenarnya kita yang salah ngasih soalnya yang kurang detail ya. Misalnya kita tanya 4 kali 4 tambah 2 berapa ya kan? 18. Terus kita kasih tahu kata guru saya 24 misalkan. Nah, langsung dia bisa tahu nih, oh ini mungkin maksudnya adalah 4 dikali terus di sini ada kurung ya, 4 tambah 2. Jadi 4-nya ini ditambah 2 dulu misalkan. Ya baru dikalikan 4 ya. Ya. Nah, itu bisa juga nanti seperti itu. Ya. Oke, terus di sini kita lanjut lagi ke halusinasi. Nah, apa nih halusinasi? Ya. Nah, mungkin di sini bentar. Kalau misalkan terkadang ya, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang nyoba menggunakan Gemini terus tiba-tiba atau ChatGPT ya misalkan, nah tiba-tiba hasil responnya ini kok ngawur ya kan, atau nggak sesuai ekspektasi kita misalkan. Nah, itu bisa jadi ada yang namanya halusinasi tadi. Nah, kenapa bisa ada halusinasi ya? Di sini ada beberapa penyebab ya yang akibatin responsnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau nggak akurat lah ya. Yang pertama itu karena datanya ya, data yang dilatih. Nah, mungkin data yang dilatihnya itu nggak cukup ya. Jadi kita kasih pertanyaan, nah di modelnya ini dia nggak punya informasi tentang pertanyaan yang kita berikan. Ya udah berarti dia hasilnya ngaco ya, atau dia nggak bisa merespon jawabannya tersebut. Ya, atau ada juga kotor. Nah, kotor ini kenapa? Ya bisa jadi mungkin pas waktu ngambil data sembarangan ya. Sumbernya nggak akurat nih, kita ngambil data nih sembarangan aja. Mungkin ada penjelasan kayak apa sih AI, nah terus dia ngambil nih datanya dari sumber lain juga, tapi penjelasannya itu ternyata salah misalkan. Nah, itu bisa juga ya karena datanya tersebut kotor ya, atau masih belum bersih lah gitu, atau belum akurat di dalam datanya tersebut ya. Ya, itu bisa juga ngakibatin halusinasi. Ya. Ada juga mungkin karena ketergantungan pada pola bahasa ya. Atau mungkin modelnya itu nggak diberi konteks yang cukup jelas. Contohnya, saya coba tanya nih ke ChatGPT, apa sih itu temperatur misalkan. Nah, ChatGPT nanti dia akan jawab temperatur ini adalah misalkan berkaitan sama suhu, ya kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita bicara ke sisi temperatur tadi, ya kan, itu bisa aja ngarahnya ke
berkaitan sama parameter yang ada di pemodelan large language model. Itu ada temperatur juga ya. Padahal sebenarnya maksud kita pengen ke large language model ya kan. Tapi karena saya coba nanyanya apa itu temperatur tanpa dikasih tahu ya. Temperatur di dalam large language model misalkan ya kan. Nah, nanti modelnya malah jawabnya tadi yang berkaitan sama suhu ya misalkan. Ya. Nah, itu juga bisa ngakibatin halusinasi. Atau modelnya nggak diberikan batasan ya. Ya, itu juga bisa ngakibatin yang namanya halusinasi. Ya, contohnya aja kayak tadi lah, misalkan saya pengen respon dari AI-nya ini adalah saya perginya itu ke kota Jakarta, ya. Terus dia malah jawabannya kemana-mana nih, ya kan, ke US misalkan. Itu masih mending lah kalau misalkan berkaitan kata selanjutnya ya itu masih ada keterkaitan ya ke suatu wilayah. Tapi bisa jadi malah bukan ke suatu wilayah, malah responnya itu benar-benar ngaco ya, nggak ada keterkaitan lagi ya. Itu bisa juga kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai namanya halusinasi tadi. Ya. Terus selanjutnya lagi, caranya gimana sih buat mencegah halusinasi tadi, ya kan? Nah, sebenarnya selain fokus di data tadi, ada juga pengaruhnya dari prompt-nya ya, prompt yang kita buat. Ya, misalkan di sini kita coba nanya nih ya ke modelnya, jelaskan tentang pemrograman. Ya. Nah, ini kan sebenarnya kurang spesifik ya. Siapa tahu mungkin kita pengen nanyanya tentang pemrograman berorientasi objek misalkan berserta contohnya ya, kita pengen nanyanya ke situ, tapi karena kita cuma ngasih pemrograman aja ya kan, ya udah dia kasih tahu secara general yang nggak spesifik ya. Terus saya tanya lagi tentang database. Nah, database apa nih ya, ya tuh kalau kita nggak tahu ya bakalan jawabannya cuma jawaban general doang ya kan gitu. Nah, padahal sebenarnya kita pengen nanya ya, misalkan lebih ke perbedaan antara SQL sama NoSQL, atau misalkan antara Postgres ya sama MongoDB misalkan ya. Ya. Nah, itu bisa juga kita spesifik ya, kasih tahu terusnya apa, terus mau detailnya tuh kayak gimana ya. Apakah mesti butuh contoh juga atau mungkin butuh contoh query-nya misalkan ya. Kita pengen membandingkan kalau query SQL sama di NoSQL kayak gimana sih ya cara nge-query-nya misalkan. Ya. Terus ada lagi ya, ini contoh lagi ya kayak apa itu teknologi. Nah, mungkin di sini kita bisa spesifik ya. Oh, mungkin berkaitan sama chatbot ya. Terus kita pengen tahu tentang konsep dari NLP misalkan atau large language model misalkan. Itu seperti apa ya. Terus ada lagi misalkan ya, ini contoh lagi ya. Kita pengen ngembangin website ya. Anggap aja ada kasus nih ya, kerja sebagai software engineer ya atau web developer. Terus pengen ngembangin website. Ya, kita cuma nanya di prompt-nya, berikan saya cara membuat website. Ya. Sebenarnya ini udah bisa menjawab ya. Cuman mungkin lebih spesifik kita kasih tahu kalian itu posisinya sebagai apa. Ya misalnya sebagai web developer. Nah, kita sebagai web developer, terus nanti kita pengen tahu langkah-langkah membuat websitenya, website apa juga nih ya kan. Terus spesifik lagi kita kasih tahu, oh ternyata website e-commerce. Ya. Jadi dia bisa spesifik, oh kalau website e-commerce ini mesti seperti ini nih misalkan. Ada mempertimbangkan lagi misalkan ada keamanannya dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Yaitu untuk prompt-nya. Jadi prompt ini adalah input-nya ya. Input yang kita berikan untuk modelnya. Nah, untuk tekniknya sendiri ya ini sebenarnya ada beberapa ya, ada zero shot prompting, ada one shot prompting, ada few shot prompting ya. Ada juga instruction based prompting ya, ini yang basicnya ya, dasarnya ya. Kalau zero shot ini istilahnya kayak kita langsung aja kasih pertanyaan tanpa kasih contoh ya. Kayak misalnya jelaskan apa itu AI. Udah gitu. Nah, itu zero shot prompting. Kalau yang one shot prompting, ini kita memberikan satu contoh. Ya, misalkan HTML adalah ya atau digunakan untuk membuat struktur halaman web. Nah, terus kita tanya lagi nih, karena kita ada kasih satu contoh tadi, kan kita tanya, jelaskan fungsi CSS misalkan. Ya. Nah, itu one shot prompting. Ya. Ada lagi few shot prompting ya. Kalau few shot ini berarti udah lebih dari satu ya, ada beberapa contoh ya, misalkan. Ya. Ada lagi nanti instruction based prompting. Nah, kalau instruction based prompting ya ini kita memberikan instruksi ya yang jelas dan rinci ya tentang apa yang diharapkan oleh respon dari modelnya tersebut. Ya misalkan saya coba tanya nih, tuliskan ya kan minimal 7 ya. Jadi udah spesifik nih, maunya 7 ya, 7 manfaat ya minimalnya ya, dari penerapan metode agile ya dalam pengembangan perangkat lunak. Terus saya pengen minta lagi sertakan penjelasan singkat untuk setiap manfaatnya tersebut. Ya, jadi udah dijelasin manfaatnya terus dijelasin lagi ya kan. Terus selain itu berikan contoh praktik terbaiknya
ya. Ya, jadi kita minta lagi contohnya ya kan. Nah, itu bisa responnya lebih bagus ya kalau misalkan kita kasih pertanyaan yang jelas dan juga rinci ya. Oke, terus selain itu ada lagi kita kasih tahu role-nya ya. Jadi posisi kita itu sebagai apa? Ya, misalnya sebagai software engineer atau sebagai AI developer misalkan, atau mungkin sebagai data scientist misalkan. Nah, kita bisa kasih tahu terlebih dahulu ya. Ya, misalnya ini contohnya adalah eh, Anda adalah seorang software engineer profesional ya di bidang IT. Nah, mungkin bisa tambahin juga profesional ya. Ya. Karena terkadang software engineer aja kan bisa jadi ada orang yang masih newbie ya kan, ada juga orang yang udah expert. Nah, mungkin bisa tambahin ya seorang expert ya di bidang software engineer misalkan ya. Gitu. Jadi dia nggak semuanya akan berpikir selayaknya seperti seorang expert ya. Ya. Terus lagi apa nih? Misalkan mungkin lagi mengembangkan suatu project ya. Project apa? Misalkan toko online ya misalkan ya. Nah, kita minta langkah-langkahnya. Ya. Nah, nanti dia akan ngerespon ya, outputnya seperti apa. Nah, nanti setelah dapat outputnya bisa juga kita tambahin lagi buat ini ya, buat memastikan lagi nih, ya, atau buat menambahkan misalkan ada yang nggak jelas lah. Kita pengen tahu nih berkaitan sama keamanan. Dia kasih tahu bahwa langkah-langkahnya tersebut misalkan adalah mempertimbangkan berkaitan sama biayanya, ya kan. Terus juga mungkin tampilannya, ya. Terus ada juga dari sisi keamanannya, ya kan. Ya, tenang. Mungkin kita tanya lagi nih, kalau dari sisi keamanan gimana ya kan lebih lanjutnya. Ya, nanti bisa juga ya. Ya. Jadi kita ada klarifikasi ya untuk output yang diberikan oleh modelnya tersebut. Ya. Oke, nah ada lagi teknik lagi, ini namanya chain of thought. Ya. Nah ini yang advance-nya ya. Jadi kalau udah lebih kompleks lagi, yang butuh penalaran ya, di sini kalau chain of thought ini intinya apa sih? Ya, jadi kita mencoba ya memberikan kayak langkah demi langkah ya agar si AI-nya ini bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Dan ini kombinasi juga ya, ini sebenarnya kombinasi sama few shot prompting atau one shot prompting. Jadi kita kasih contoh dulu misalkan. Anggap aja di sini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan adalah Roger memiliki 5 bola tenis. Terus dia membeli 2 kaleng bola ya kan. Setiap kaleng ya kan berisi 3 bola tenis ya kan. Nah, berapa bola tenis yang dia miliki? Nah, kita kasih contoh dulu nih ya jawabannya misalkan. Ya, setelah kasih contoh jawaban, nah nanti baru kita kasih lagi pertanyaan ya kan. Nah, AI-nya nanti baru bisa menjawab ya, dengan langkah-langkah yang sama persis ya, seperti prompt yang kita berikan tadi. Ya, ya itu contoh aja ya untuk chain of thought. Sebenarnya ada macam-macam lagi ya, ini banyak-banyak banget. Cuman saya sebutin satu aja lah gitu. Karena ini kalau apa sebutin semuanya tuh nggak sempat waktunya ya. Gitu. Apalagi sampai lebih detail ya. Oke, nah ini tips aja ya, secara garis besar. Jadi pertama ya tadi mesti spesifik dan jelas. Terus kita mesti eksperimen dengan berbagai macam prompt ya. Terus kita sesuaikan ya atau periksa lagi responnya itu kayak gimana, udah sesuai atau belum ya dengan yang kita harapkan. Kalau belum sesuai mungkin kita mesti tambahin lagi ya beberapa keyword ya yang dibutuhkan agar nanti responnya itu sesuai ya. Bisa juga mungkin kita kombinasikan dengan tools lain, bahkan bisa aja kita diminta AI-nya ini bikin prompt ya. Jadi kita bingung nih gimana cara bikin prompt. Nah, kita minta AI-nya dulu ya bikin prompt, kasih contoh, baru kita memodifikasi misalkan prompt-nya tersebut. Itu bisa juga ya. Ya. Oke. Dan biasakan juga kalau misalkan udah bicara ke project ya, project itu kan mesti ada testing ya. Ya. Jadi kalau misalkan dia kasih respon atau mungkin ya anggap aja bikin aplikasi nih ya kan. Nah, ketika bikin aplikasi mesti kita uji coba dulu. Jangan langsung dipublish ya. Ya, yang ada nanti bisa rugi ya kan perusahaannya tersebut. Jadi bisa uji coba terlebih dahulu ya kan ke skala yang kecil ya, entah itu mungkin buat ke beberapa orang terlebih dahulu ya kan. Nah kalau misalkan hasilnya udah bagus ya baru nanti kita bisa coba publish ya. Ya. Oke, nah di sini modelnya tadi ya tadi sudah sempat saya singgung juga ya. Jadi ada Llama ya dan juga Gemini yang nantinya akan kita uji coba ya. Nah untuk Llama ini sebenarnya dari mana sih? Dari Meta ya. Atau dari Facebook lah yang mungkin kalau zaman dulu kan namanya Facebook, nah, udah berubah jadi Meta. Ada juga Gemini, kalau Gemini ini dari Google ya, ya apa yang ngembangin. Nah OpenAI itu dari OpenAI juga, nama perusahaan kan OpenAI kalau buat OpenAI dan kerjasama sama Microsoft juga. Jadi Microsoft dia menggunakan AI dari
OpenAI sebenarnya. Terus ada lagi nanti mungkin dari IBM juga sebenarnya punya juga IBM, ada yang namanya Granite ya. Kalau di IBM ya. Nah, yang membedakan apa sih model-model tersebut ya kan? Nah, sebenarnya tergantung ya. Ini lamanya juga tergantung lama versi berapa ya kan. Nah, ini saya nemuin ada perbandingan dari input dan outputnya ya. Atau karena ini sebenarnya masing-masing juga versinya ada banyak ya. Kalau misalkan di lama 3 aja ya, bukan lama 3.1 ya atau 3.2 misalkan. Nah, di sini kalau yang lama 3 yang standarnya yaitu dia bisa hanya input teks terus outputnya teks. Ya, ini yang standarnya. Ya. Nah, kalau yang di Gemini ya, Gemini ini baik yang di Pro atau yang di Flash, ini kita bisa ngakses gratis juga ya sebenarnya. Makanya tadi saya coba akan mempraktekkan ya buat Gemini-nya karena ini gratis ya kita nyobanya. Lama juga sebenarnya gratis ya. Cuman ya tetap pasti ada limitasinya ya. Yang bisa kita perhatikan juga kayak misalkan mungkin total tokennya berapa ya dalam 1 menit misalkan atau dalam 1 detik ya. Nah, di sini kalau di Gemini ini bisa teks, image, dan audio ya buat inputannya. Jadi kita kasih gambar, terus kita pengen outputnya atau responnya itu dalam bentuk teks itu bisa. Oke, pakai Gemini. Ya. Terus ada lagi GPT ya. GPT ini bisa inputannya teks, image, dan audio ya kan. Tapi outputnya nanti apa? Bisa juga ya image dan audio. Ya. Karena kan di OpenAI juga sebenarnya dia udah ada juga ya model buat mengenerate gambar ya dari DALL-E misalkan ya, terus dikembangin sama dia ya dikombinasiin ke dalam GPT tadi ya. Gitu. Gemini juga sebenarnya ada juga ya. Gemini sekarang udah ada buat responnya itu dalam bentuk mengenerate gambar ya. Cuman itu versi yang berbayar. Nah, kalau yang free-nya itu teks ya. Kalau yang versi berbayar dia bisa mengenerate gambar juga ya. Oke, itu untuk sekilas ya perbedaan dari input dan outputnya. Ya. Tapi kalau dari hasil responnya gimana? Nah, tergantung tadi ya. Tergantung misalkan mungkin antara lama 3.2 ya sama Gemini yang versi 1. Nah, mungkin lebih bagus sama 3.2 ya dibanding sama versi 1. Tapi kan di Gemini juga berkembang juga ya kan. Ada yang 1.5 Pro ya. Nah, ini bisa jadi mirip-mirip kayak di lama 3 misalkan ya. Lama 3.1 atau lama 3.2 ya misalkan. Itu untuk berkaitan sama input dan output. Nah, untuk konfigurasinya di sini ini mungkin saya agak cepetin ya biar nanti kita bisa langsung prakteknya. Intinya di sini untuk konfigurasinya ini sama juga baik di Gemini atau di lama itu ada yang namanya temperatur, topka, dan topek. Ya, ini umumnya ini ya ada temperatur, topka, dan topek. Tapi kalau di Gemini ini ada lagi ya, ada yang namanya mass output token. Nah, kalau output token ini kita membatasi jumlah maksimum token yang di-generate oleh modelnya. Token itu apa? Token itu kayak ada yang berdasarkan per kata ya. Nah, berapa nih jumlah katanya tersebut yang bisa di-generate? Nah, bisnisnya, kalau bisnisnya ini bisnis dari Gemini sama OpenAI, itu dia perhitungannya biasanya berdasarkan jumlah token ya tuh buat biayanya tadi ya kan ada biayanya ya kalau yang berbayar ya kan ya tuh. Nah, kalau free-nya ini biasanya dibatasin ya atau dalam ya anggap aja mungkin dalam 1 menit ya mampu menghasilkan atau hanya bisa memproses token itu sampai berapa misalkan ya. Nah, terus sebenarnya bisa kita atur juga ya buat tokennya. Jadi ini biasanya kalau udah masuk ke pertimbangan biar token yang di-generate itu nggak terlalu banyak misalkan ya dan cost yang kita keluarkan ya untuk menggunakan toolsnya tadi itu lebih sedikit ya kita bisa atur buat tokennya tersebut ya. Nah, ada lagi nanti temperatur, topka, dan topi. Nah, temperatur ini intinya apa sih temperatur ya? Intinya adalah ingat aja kalau temperaturnya semakin tinggi, kalau di Gemini itu sampai kedua ya. Kalau temperaturnya semakin tinggi, maka modelnya itu ya akan lebih beragam ya atau kreatif. Ya. Tapi ada tapinya. Karena variasinya semakin tinggi, ya berarti ada kemungkinan ya itu responnya jadi nggak akurat karena terlalu beragam. Ya, jadi misalkan kayak tadi saya pergi ke harusnya ke Jakarta atau ke pulau ini ya Pulau Tidung misalkan ya gitu. Nah, ternyata malah nyasarnya ke Sumatera misalkan atau kemana misalkan ya. Nah, itu karena tadi variasinya terlalu tinggi ya. Jadi ada banyak kemungkinan
yang dia generate tadi. Ya. Ya. Itu kalau temperaturnya tinggi. Kalau rendah, nah ini dia kurang kreatif. Ya. Tapi responnya itu dia akan yang dipilih probabilitas yang tinggi. Jadi misalkan saya pengen benar-benar akurat banget lah, responnya harus A misalkan. Ya. Nah itu bisa kita atur temperaturnya lebih kecil. Ya, misalnya saya hasil responnya adalah harus saya pergi ke Jakarta, nggak boleh ke lain misalkan. Ya. Nah itu bisa di temperaturnya dikecilin tadi. Ya. Atau kalau misalkan nggak mau terlalu kecil, variasinya juga banyak misalkan. Nah tengah-tengahnya, misalkan kita atur ke 1 atau 0,9 nana misalkan. Nah itu bisa ya buat temperaturnya tadi. Ntar ada lagi top P dan top K ya. Ini sekilas gambaran aja sebenarnya. Kalau dari sisi tekniknya ya. Jadi misalnya kita ada beberapa kemungkinan ada for, to, with, and, sama by. Nah, masing-masing ini sebenarnya dia ada probabilitasnya tadi. Ya, kalau misalnya temperaturnya kita kecil, maka selisih probabilitasnya ini akan tinggi. Dan dia akan cenderung ngambil yang paling tinggi, yang 0,7. Jadi for aja nih misalkan. Ya, kita coba generate lagi, hasilnya for lagi misalkan. Ya, itu kalau terlalu kecil banget ya. Ya, misalnya 0,1 lah, itu lebih parah lagi. Ya. Jadi ntar akan cenderung hasilnya ke for aja. Ya, sedangkan kalau yang lain ini kecil. Nah, kalau temperaturnya kita gedein, probabilitasnya nanti cenderung berdekatan atau bahkan ada yang sama. Bisa jadi nanti antara for dan to itu sama. Berarti kan kemungkinan ada dua ya kan. Bisa for, to, atau bahkan with misalkan. Ya. Ya. Nah, itu kalau temperaturnya tadi kita tinggiin ya. Jadi variasinya semakin tinggi. Tapi ada kemungkinan jadi nggak akurat ya. Karena ada beberapa kata ya misalkan yang nanti jadi nggak nyambung gitu. Ya. Ntar ada lagi top K ya. Top K ini jadi jumlahnya, jumlah tokennya tadi yang kemungkinan akan dipilih. Jadi kita bisa ngatur juga maksimumnya berapa. Ya, umumnya ini rentangnya dari 1 sampai 100. Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya dari hasil rapornya tersebut. Nah, kita bisa atur berapa. Ini contoh aja ya, misalnya saya ambil 3. Ya udah ntar dia pilih yang 3 ini doang. Buat kemungkinan yang tadi. Itu top K-nya. Terus ada lagi top P. Top P-nya ini probabilitas. Ya. Ya. Oke. Nah, saya ambil 0,6. Berarti ntar dia diambil yang probabilitas totalnya itu adalah 0,6. Ya. Ada lagi kombinasi nih. Kita kombinasikan antara top P sama top K. Nah, yang ini yang mesti diingat ya. Yang lebih dahulu adalah top K dulu. Top K-nya misalnya diambil nih. Ya, kita atur top K-nya 5. Nah, dia akan ngambil 5 token. Yang anggapnya inilah. Berarti semuanya akan diambil. Nah, dari kelimanya ini ntar disaring lagi. Yang top P-nya 0,8. Nah, siapa aja nih? Oh, misalnya ada for, to, sama with. Ya, ya. Nah, itu kalau tadi ya kita atur top K-nya, terus top P-nya juga diatur. Terus kalau misalkan lagi posisinya top K-nya 2, ya. Top P-nya 0,8. Nah, prioritasnya adalah dari top K dulu. Jadi dia langsung nih diambil 2, baru ntar top P-nya 0,8. Nah, walaupun di sini nggak sampai 0,8 ya kan, tetap yang diambil jadinya 2. Ya. Ya, karena dia dilihatnya dari awalnya itu dari top K-nya dulu, baru top P. Ya. Atau jadi ntar yang sisanya ini dijadikan ke 0 semua probabilitasnya. Itu kalau top K-nya tadi ya 2. Makanya biasanya top K-nya itu diatur ya misalkan puluhan lah 60 ya atau mungkin 40 ya biar ada beberapa kemungkinan ya buat outputnya tadi. Oke, itu sekilas tentang parameternya tadi. Nah, sekarang kita coba ya untuk pemodelannya. Ini mungkin bisa coba pakai Colab ya. Teman-teman bisa coba kunjungin Google Colab. Oke. Nah, tadi untuk modelnya ngambilnya dari mana aja sih? Ya, ini saya kasih beberapa referensi ya. Untuk pemodelannya, bentar ini saya coba bikin new notebook ya. Nah, pemodelannya itu nanti kita bisa ambil, kalau mau pakai Gemini itu bisa pakai AI Studio ya, aistudio.google.com. Ini kalau mau pakai Gemini. Kalau mau pakai lama ya dan beberapa model lainnya yang open source ya, itu bisa pakai Grok Cloud.
Jadi ini mesti bikin akun terlebih dahulu ya kalau pengen akses ke modelnya ini. Oke. Nah, di sini kalau di Grok Cloud ini ada temperatur juga ya. Temperaturnya sama ya, mirip sampai ke 2. Max token juga ada. Nah, tapi di sini dia adanya tope doang. Nah, tokennya nggak ada. Ya. Ini agak berbeda ya. Ya, jadi ini ya bisa dibilang kita cuma bisa ngatur sampai tope doang di sini. Sama token dan temperatur. Kalau di Gemini tadi ya ini ada tokennya ya kalau di Gemini. Ya. Ini ada advanced setting. Kalau di sini doang ya ini cuma ada ini doang nih. Ada stop sequence, output length-nya. Ya. Oke. Ini output length ini lebih kayak ke tokennya tadi ya sama tope. Tapi nanti pas udah kita ambil API-nya itu ntar ada buat tokennya ya. Nah, kalau Gemini kita ngambilnya dari sini ya API-nya. Oke. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini sebenarnya harusnya dirahasiain ya. Kalau API kan harusnya rahasia. Cuman bisa kita hapus juga kok sebenarnya. Jadi kalau misalkan udah kita ambil terus biar nggak orang lain nggak bisa gunain ya kita hapus aja nanti ya. Bisa bikin lagi. Oke, di sini ini saya ambil aja dari Generate. Ya, saya bikin ada 2 di sini. Ini untuk Gemini. Ya. Oke. Terus nanti di sini untuk yang lama, ini kalau pengen lihat modelnya ya di Grok ini ada modelnya ada macam-macam, ada Gema ya. Gema ini dari Google juga ya, open source sebenarnya Google. Jadi ada Gemini, ada Gema juga. Ya, cuman yang emang jelas lebih bagus Gemini ya. Nah, jadi kalau ada orang mau fokus nge-research ya, itu bisa pakai Gema. Ya, itu untuk modelnya tadi. Ada juga lama ya. Ini lamanya ada banyak juga di sini ya. Ada lama 3.1, ada lama ini ya. Nah, mungkin saya kasih lama yang ini aja lah ya, misalkan untuk modelnya nanti. Ini mungkin saya coba define dulu ya modelnya. Model. Oke. Terus apalagi API-nya di mana? Nah, API-nya lewat ini ya. Kita bisa generate ya. Bikin aja API key misalkan udah tinggal di submit. Udah tinggal di sini copy, masukin ke sini ya. Oke, ini kurang lebihnya ya nanti yang akan kita gunakan ya. Nah, instalasinya gimana ya? Untuk instalasinya di sini kita bisa untuk Gemini-nya ya, kita bisa pakai pip install ya. Kan biar nggak kelihatan history dari lognya ya. Google generatif ya. Ini kalau mau pakai Gemini. Kalau nanti kita pengen coba install ini sebenarnya bisa langsung di sini bisa juga ya. Kita tulis ada Grok ya. Ini bisa juga. Kalau mau dipisah satu ini bisa. Oke. Nah, kalau udah tinggal kita import ya. Import buat pemodelannya. Nah, modelnya ada apa aja di sini ya kan? Ini kita ambil. Ini kita nggak pakai alsnya, kasih aja Gina ya. Terus nanti ada lagi import. Dan di sini saya lebih ke buat Python-nya dulu aja ya. From oke. Ini nanti ya. Dah, ini aja dulu. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita akses ya. Kalau Gemini kita ambil misalkan saya kasih nama tadi kan define dulu ya untuk Genai-nya ini ya, ini yang di sini configure. Nah, kita konfigurasikan ya API key-nya. Ya, API key-nya dari yang Gemini. Nah, ini buat konfigurasinya. Baru ntar kalau dari configure kita bisa cek nih list modelnya
Yang dari Gemini itu ada apa aja? Ini sebenarnya ada banyak banget ya. Nggak apa aja mau model in Gemini is model. Sebenarnya bisa spesifik juga. Kita tambahin kondisi yang support generation method. Jadi bisa juga tambahin .NET. Nah, ini list modelnya ya. Ada buat embedding doang, ada juga Gemini 1 ya, ada yang Pro ya, yang 1,5 ya. Nah, anggap aja nanti di sini kita mau kalau di Gemini mau pakai modelnya itu adalah yang ini ya, Gemini. Nah, kita ambil modelnya itu model name-nya yang yang inilah misalkan ya. Saya pakai ini. Yang Pro bisa juga ya. Pro itu bisa, cuman limitasinya lebih apa ya? Lebih sedikit lagi karena bisa dibilang ini lebih agak bagusan ya. Oke, jadi responnya itu jadi kayak lebih terbatas ya, kecuali yang pakai flash. Oke, udah kita define, udah tinggal respon ya. Ya. Nah, enaknya di sini kalau di Gemini ya, dia udah ada beberapa fungsi ya yang bisa kita panggil ya. Misalkan saya pengen generate konten. Udah ya, tinggal generate konten. Misalkan saya tanya nih, eh jelaskan apa itu eh agile. Ya. Nah, nanti tinggal di responsnya ini kita ambil teksnya. Cuman kalau kita teks gini doang, ya, ini tuh teksnya nanti, bentar. Nah, seperti ini ya. Ini Markdown sebenarnya responnya. Nah, kalau Markdown, tadi kita bisa gunain ini Markdown nih, biar nanti lebih enak ya ngebacanya. Oke. Karena ini ada beberapa simbol di Markdown kayak dibuat di boldin ya kan, ini dia pakai ini. Ya. Ada new line dan lain sebagainya. Nah, ini hasil dari Gemini. Kalau di ini malah keluar ininya ya. Kalau di Grok gimana ya kan? Nah, kalau di Grok tadi kita bisa bikin dulu ya kliennya. Nah, kliennya gimana lagi ya kan? Di sini kita ambil yang Grok cloud-nya tersebut ya. Terus API key-nya. Ini mesti ambil dulu ya. From Nah, API key-nya tadi namanya variabelnya apa tuh tadi saya lupa. Lama ya. Nah, chat-nya ini agak panjang kalau di Grok. Nah, mungkin sebenarnya bisa juga ya kita lihat di dokumentasi di sini ya. Anggap aja yang ini ya. Nah, di sebenarnya udah ada dokumentasi kalau di Groknya. Nah, cuman tadi yang saya bilang agak panjang di sini, berbeda sama Gemini. Dia lebih ringkas karena udah ada fungsinya di sini. Ya. Nah, dia mesti dibentuk ya dalam kayak dictionary ini ya formatnya untuk message-nya. Ya, mungkin saya coba ambil yang di sini ya. Ya. Hmm. Ini tadi udah kita define, ininya nggak perlu lagi. Oke. Nah, tinggalkan tadi client chat completion create. Ya. Rule-nya apa? Misalkan sistem ya kan. Ya, nah, kita kasih tahu kontennya apa. Usernya, nah ini ya. Kita sebagai user apa? Misalkan kita jelas minta sama purchase lah, misalkan. Jadi kan jelaskan apa itu agile. Ya. Di sini kita bisa. Nah, modelnya tadi sebenarnya udah saya define juga ya pakai ini. Ini sama purchase modelnya. Temperaturnya nih bisa kita atur temperatur. Di sini juga sebenarnya nanti bisa juga ya kita tambahin untuk modelnya ini ada pengaturan temperatur dan lain sebagainya. Itu ada juga kok nanti. Ya.
Nah, ini masih yang dasarnya dulu ya, kita coba. Misalkan temperaturnya 0,5, max tokennya 1024 ya, jumlah tokennya yang buat di generate-nya. Top P-nya kita kasih 1. Nah, top K kan ingat tadi nggak ada di Grok ya. Jadi kita hanya pakai top P doang. Ya. Ya. Oke. Nah, udah tinggal kita coba cek responnya. Nah, ini mungkin pakainya Markdown ya. Biar lebih rapi. Oke. Nah, ini hasil respon pakai lama tadi. Ya. Ini pakai Gemini, ini pakai lama. Oke. Nah, misalkan lagi, contoh lagi. Mungkin di sini saya kasih lagi ya. Contoh misalkan apa? Mau inputannya itu gambar. Ya. Nah, misalkan gambarnya itu saya ada gambar apa ya kemarin OCR. Stop. Nah, ini saya ada gambar di sini dari sebuah link ya. Jadi ntar saya coba si URL, saya ambil linknya. Ya. Ini tinggal kita kasih ya namanya apa. Misalkan di sini saya mau ambil struk ya. Oke, ntar dia otomatis ngedownload. Udah ke download baru deh kita bisa nge-read filenya tadi. Nah, caranya gimana nge-read filenya? Bisa pakai pil. Kalau di Python itu ada yang namanya pil ya. Pil terus image ya. Ya. Nah, ini di Gemini bisa nih ya. Kita mau pakai ngolah gambar. Contohnya gimana kalau buat gambar? Ya. Kita coba yang standar dulu lah ya. Response. Terus di sini ada model ya. Generate content ya. Kita image langsung ke image-nya tanpa kasih prompt sama sekali ya. Nah, dia ngeresponnya nanti kayak OCR. Dia akan ngebaca di sini. Ya. Ini kayak OCR nih, karena udah ada model buat ke computer vision-nya tadi. Ya. Buat ngolah gambar. Nah, kalau misalkan kita mau spesifik lagi, ya kan, di sini kita bisa kasih tambahin prompt di sini. Mungkin bikin dulu variabel ya, variabel. Nah, mungkin kita ada project nih, project mungkin apa ya, pemilu kan, bentar lagi pemilu. Nah, bisa jadi kita mungkin kayak kemarin kan ada kasus juga ya, di mana hasil dari OCR-nya kurang bagus, ya kan, buat ngebaca tulisan misalkan. Ya, nah, mungkin bisa aja nanti udah ada generatif AI, ya ini pakai generatif AI. Ya, gitu. Buat apa pemodelan computer vision-nya nanti ya kita pakai model ini terus dari apa ya hasil pemilunya tersebut ya kan kita langsung bisa generate, kita bikin tabel pun juga bisa, bahkan kita minta dia misalkan untuk dijadikan visualisasi datanya ya itu bisa juga ya, tinggal kembali lagi ke prompt-nya ya, prompt-nya itu seperti apa ya, misalkan di sini saya kasih prompt-nya apa ya, inilah. Oke, gambar apa ini? Atau jangan gambar apa ini lah. Misalkan saya minta prompt-nya itu dia buat buatlah ya prompt-nya. Ntar prompt-nya itu bisa kita tulis di sini. Ya. Jadi ntar ini kayak kasih list. Terus ntar habis image ini ada prompt. Nah itu kalau tadi ya kita pengen tambahin ada image dan prompt. Misalkan buatlah code Python ya untuk membuat data frame ya dari data tersebut ya sebut ya. Terus kemudian apalagi kolomnya ya nama produk
nama produk, terus ada lagi mungkin nama produknya harga ya, kita tambahin lagi keterangan eh, jumlah produk dan harga produk misalkan ya. Nah, ini jadi dalam data frame. Mungkin kita pengen lagi langsung ke tabel lah, misalkan kita minta ya eh, buatlah tampilan ya dalam bentuk tabel ya, berisi ya, kolom nama produk dan lain sebagainya ya. Kita tambahin lagi ya dari respons tersebut sama ya, ini loh. Ya, langsung jadi ke tabel ya. Bisa lagi nggak? Bisa lagi. Mungkin terkadang kita pengen apa lagi? Ya bikin chat lah, ya kan? Ini kan cuman kayak satu chat gini doang promnya. Bisa juga nanti saya coba ada beberapa perintah. Yang perintah itu biar nyambung sama proses sebelumnya. Jadi ada historinya. Nah, kalau di sini bisa kita panggil model ya, start chat. Nah, ini fungsinya enaknya kalau di Zoom ini dia lebih apa ya, lebih pendek lah gitu kita untuk penulisannya. Terus tinggal di sini kasih bikin dulu ya chatnya, baru nanti responsnya apa ya. Ya. Nah, ini mungkin bikin baru lagi ya, misalkan eh, apa? Buatlah bot untuk membuat otomatisasi pengiriman email. Nah, ini ntar jadi pakai send message ya. Kalau tadi kan pakai generate content ya kan. Nah, ini kita manggil dari chat dulu. Nah, ini dia pakai SMTP lib ya. Kalau mau pakai Python, kita pengen bikin otomatisasi pengiriman email, itu bisa. Terus apa lagi? Misalkan kita ada lagi ya eh, pertanyaan lagi ya kan. Nah, mungkin kita langsung ke sini. Jadi pakai chat lagi ya, nggak perlu define lagi. Ntar dia nge-refresh soalnya. Tadi kan pakai Python. Eh, bagaimana kalau pakai JavaScript? Bagaimana kalau menggunakan JavaScript misalkan ya. Oke. Nah, kan harusnya kan karena kita udah kasih konteks sebelumnya ya kan buat otomatisasi, ya kita tinggal tulis aja dong di sini kalau seandainya mau beda ya. Nah, ini dia akan nyambung ya sama respon yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau pengen lihat historinya gimana? Ini kan kita baru chat send message ya. Nah, kalau kita pengen lihat historinya tinggal chat history. Udah keluar. Ada rule-nya. Rule modelnya itu apa? Di sini. Ini kan ada nih. Part. Ini pertanyaan pertama tadi. Usernya nih responnya. Ya, itu di sini. Terus yang pertanyaan kedua ini. Nah, ini kalau buat historinya tadi. Jadi kalau ada beberapa pesan ya yang saling berkaitan satu sama lain, terus kita pengen menggunakan historinya di sini udah ada ya disediain. Oke. Terus nanti bisa juga nih kita kasih kayak instruksi sebenarnya. Ya, ini ada instruksi. Ya. Nah, instruksinya ini biasanya
kayak di balik layarnya ya. Jadi kita misalkan kasih tahu instruksinya itu adalah misalkan gini, Anda adalah seorang software engineer. Ya. Ya. Jawablah pertanyaan berikut jika berkaitan dengan software engineer. Nah, ini kita kasih batasan bisa di sini. Jika tidak berkaitan, maka jawablah Anda tidak tahu ya misalkan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah balik lagi ke model ya. Nah, ntar di sini nih kita nggak pakai chat dulu lah, kita pakai yang respon sederhana. Di sini kita bisa tambahin ya sistem interaction, tambahin instruksinya tersebut. So, kalau pengen menggunakan instruksi ya. Ini kayak prompt juga sebenarnya dari sini. Ya. Tapi kita bisa kasih batasan-batasan untuk instruksinya. Ya. Nah, selanjutnya tinggal respon ya, ini sama lagi ya kayak di atas. Respon terus ntar model generate. Kalau ini kan bisa ya kan. Apa itu inilah berkaitan botol misalkan. Apa itu botol? Ya. Nah, dia langsung nggak tahu ya kan. Kalau nggak kita kasih instruksi ini, ya dia bisa jawab aja dong harusnya. Bisa komenin aja. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin batasan-batasan ya untuk di promnya tersebut. Botol adalah wadah ya kan. Ini contoh aja ya. Ini biasanya diterapin ya kalau buat bikin chatbot. Terkadang mungkin ada request dari usernya ya kan. Dia pengen modelnya ini harus menjawab pertanyaan berkaitan sama perusahaan tersebut. Tapi kalau ada pertanyaan di luar konteks, dia nggak boleh menjawab. Ada juga mungkin mesti menjawab pakai bahasa Inggris, nggak boleh pakai bahasa asing. Ada juga yang kayak gitu ya. Ya tergantung ini ya, tergantung usernya nanti ya requestnya maunya kayak gimana. Ntar bisa tinggal kita kasih batasan di instruksinya tersebut. Ya. Kayak itu contoh aja ya, kalau misalkan kita tadi pengen apa memberikan instruksi. Ada lagi tokennya. Tokennya gimana? Kalau buat hitung token ya, di sini sebenarnya bisa ya pakai. Mungkin saya pakai display aja ya. Display terus di sini model ya. Count token. Oke. Nah, gitu. Nah, kenapa 35? Kok ada 35 sih? Tokennya. Karena ini dihitung juga sama instruksi. Jadi instruksi ini akan dihitung ke token juga. Ya. Jadi dari instruksi digabungin sama promnya ini, ya. Nah, itu kan dihitung sebagai token. Nah, misalkan lagi ya, ini saya nggak pakai instruksi ya, saya bikin lagi model gini, ya. Terus mungkin instruksinya saya ya, saya hilangkan, saya kosong aja ya, misalkan. Nah, saya cuma nanya apa itu botol, misalkan. Jadi di prom ini sebenarnya udah ada token. Nah, pertanyaan apa itu botol, ini total tokennya ada 4. Nah, kenapa mesti tahu token-token ini ya? Karena tadi ya kan berkaitan sama biaya ya. Terkadang kita mesti memperkirakan biaya yang dikeluarkan ketika kita bikin promnya tadi. Ya, ya. Ya, itu contoh aja ya berkaitan sama tokennya. Ya. Nah, nanti kalau buat ngerapiin, misalkan saya ada kayak tadi ya chat start session, terus nanti ada apa itu botol ya kan. Nah, ini kalau pengen lebih rapih, mungkin kita bisa pakai looping ya nanti. Kalau ada beberapa pesan dari message in chat history-nya ya. Ini kita bisa display markdown, terus kasih sini row.
Nah, ini mungkin kalau bisa kita boldin ya. Nah, ini langsung ada keluar ya. Ada role sama konten. Tapi di sini bukan konten ya. Ini harusnya role titik dua. Kalau tadi kan ada part. Nah, dari ambilnya dari parts-nya itu. Parts. Terus dikasih sini 0 ya, dikasih lagi teks. Ini kalau mau lebih agak rapi ya. Nah, usernya kasih apa? Respon modelnya itu yang di sini. Ntar mungkin ada lagi, kasih lagi pertanyaan lagi, ya kan? Apa itu AI? Misalkan. Terus mungkin kita tambahin jelaskan secara singkat, ya. Antara ada user, berarti kan yang botol dulu ya kan? Antara ada user lagi sini. Ini kan historinya tadi ya. Ya. Itu kalau pakai Gemini ya. Nah, nanti bisa juga PDF ya. Mungkin kalau teman-teman di sini mau pakai PDF ya, di Gemini pun juga disediakan. Itu enaknya lagi. Ya. Eh, Bahkan lebih ringkas ya di sini. Kalau misalkan saya coba pip ya, saya install PDF ya. Kita bisa pakai PDF tuh buat di Gemini. Nah, mungkin di sini sebenarnya dokumentasi juga teman-teman ada ya. Kalau misalkan pengen lebih cepat lah, ini sebenarnya dokumentasi di Gemini ada Gemini PDF. Nah, ini ada bahasa juga, pakai Python kah atau mau pakai apa? Ya, ini oke. Cuman di sini dia pakai Vertex AI. Kalau Vertex AI ini yang mesti ngarah ke cloud ya. Dan apa ya, kemarin saya temunya itu Gemini PDF, multi PDF. Nah, ini di sini. Ntar kalau mau ada audio juga ada di sini ya. Ya. Kalau ya pinter-pinter cari dokumentasi sih sebenarnya kalau misalkan kita pengen ngolah data. Ini sebenarnya ada dua cara ya kalau misalkan dokumen. Kalau seandainya dokumennya size-nya gede, kita bisa ada API juga di sini ya, media upload ya. Jadi ada JNI upload file. Ini kalau misalkan size-nya sampai saya lupa kalau sampai berapa giga gitu, itu masih bisa. Tapi mesti pakai ini tadi API-nya ini, 20 giga ya di sini. Jadi kalau ada file yang besar, terus kita pengen kelola pakai Gemini, ya, ini pakai upload file. Dia udah disediakan. Tapi kalau misalkan file yang kecil aja, tanpa pakai ini bisa sebenarnya. Ini contohnya pakai yang inilah di sini. Ya. Jadi ntar kita bisa pakai PDF, terus example-nya apa? Misalkan di sini saya tambahin lah CV ya. Misalnya saya pakai CV, karena saya coba ada beberapa CV yang ini. Nah, tinggal di sini copy, ya, masukin ke sini. Ininya, nah, ini udah PDF-nya. Tinggal apa? Prompt-nya. Ya. Prompt-nya ini sebenarnya sama ya. Kita mau pakai model apa? Ya. Udah deh. Misalkan kita minta rangkum file tersebut. Ya. Ininya sampelnya tadi kan cuman ada sampel satu sampel aja ya. Hmm.
Ya mungkin dikasih markdown. Typo, sorry. Ini typo. Nah, kenapa bisa bahasa Inggris? Karena CV-nya bahasa Inggris ya. Jadi dia walau mungkin kalau misalnya kita tambahin lagi, jelaskan dalam bahasa Indonesia ya, baru ntar dia bisa jelasin. Oke. Jadi bisa juga nih buat analisis dokumen. Dan ini ya lebih simpel kan, gitu, ya kan. Kita tanpa pakai teknik-teknik lain ya kan. Kita masukin aja dokumen. Nah, ini enaknya di Gemini ya. Enaknya di setup sebenarnya. Ya. Karena dia udah disediakan beberapa fungsi ya. Nah, kalau misalkan tadi kita pengen atur temperaturnya di mana? Nah, kalau di Gemini itu temperaturnya nanti di sini ya. Kita bisa atur misalkan ada temperatur ya. Temperaturnya misalkan mungkin 1 ya, terus ada top top pi-nya misalkan ya. Topinya misalkan berapa? 0,9 misalkan. Nah, ntar ada temperatur topi dan top K ya. Terus ada top K-nya misalkan sorry. Temperatur. Ini mesti ini ya. Kita tambahin generation config dulu. Variabel. Nah, habis bikin variabel generation config baru ntar di sini gen I oke. Tabs. Config. Udah pas belum? Oke, udah pas ya. Oh, sorry. Typo lagi. Ini nggak perlu pakai spasi. Nah, ya itu contoh aja ya. Jadi ntar ini bisa kita tambahin lagi ya. Beberapa informasi untuk di prompt-nya tersebut. Nah, contoh lagi misalkan ini kita nggak pakai file, kita cuma prompt aja. Misalkan ini sedikit perbandingan ya, apa antara temperatur yang besar sama yang kecil. Apa itu tadi misalkan tentang agile ya. Nah, ini kita kasih 1 gimana responnya? Ini 1, terus nanti kita kasih temperaturnya itu 0,1. Tuh. Jadi kalau 0,1 saya coba run berulang kali, jadi kayak mirip-mirip aja gitu hasilnya. Kalau di sini saya coba run lagi bisa beda lagi nanti. Ya karena tadi temperaturnya tengah-tengah lah, nggak terlalu besar dan nggak terlalu tinggi. Ya. Atau pengaruh dari temperatur topi dan peka. Kalau di Grok gimana? Di ini ada juga ya. Tadi kan kita udah ada pengaturan temperatur. Ada nggak buat visionnya? Ada juga sebenarnya. Ya. Nah ini yang versi baru nih. Ya kalau yang versi agak lama ini nggak ada. Jadi di lama ini ternyata udah ada ya, lama 3.2 vision ya. Ini bisa kita benahin. Oke. Ini ada URL-nya di sini image-nya. Mungkin kayak tadi ya. Kliennya ini nggak perlu di define lagi, tinggal linknya. Linknya nanti mungkin kita pakai yang URL tadi. Ini pakai link ini misalkan. Ambil, masukin deh. Nah ini kalau pakai Grok tadi. URL sini. Oke. Nah, apa di sini misalkan buatlah tabel berisi kolom nama
produk, harga, sama nama produk, jumlah produk, dan terus kemudian harga. Oh, ini dia nggak bisa ya kalau langsung pakai print. Itu dia jadinya seperti ini. Kalau langsung gini aja ya, mungkin kita bisa ngambil yang si kontennya tersebut. Oke, ya paling gitu ya kalau misalkan buat contoh-contohnya. Jadi nanti bisa diekspor lagi, misalkan tambahin konten ya. Nah, contohnya udah ada. Karena kan ini kan ngambil chat completion ini. Nah, kita mau ngambilnya sih kontennya aja misalkan. Mungkin di sini markdown. Oke, paling itu aja ya buat sesi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya banyak atau sedikit. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh open mic atau lewat chat. Boleh, silakan. Baik, mungkin dari saya dulu. Ya, santai kok. Ya, baik. Terima kasih. Pak, tadi kan ini semua ya Pak, bisa nggak sih diinstalnya itu di lokal mesin atau on-premise sendiri ya Pak? Bisa. Nah, Cuman kalau bisa ini, hardware-nya mesti kuat. nah itu spesifikasi hardware yang rekomennya itu seperti apa ya? Oke, kalau buat hardware pertama butuh GPU ya. Nah, mungkin GPU-nya pakai yang apa? Yang GTX 4060 mungkin itu udah cukup ya. Terus RAM-nya juga RAM-nya mungkin 16 udah cukup lah. Ya, atau pengen lebih kuat lagi ya 32. Ya. Untuk prosesornya? Prosesornya ya bisa mungkin kalau pakai i7 cuman generasi 12 tuh udah oke lah. Untuk Windows atau Linux masalah nggak sih? Kenapa? Untuk Windows atau Linux OS-nya? Itu nggak masalah. Mau Nggak Windows mau masalah. Linux bisa. Nah, yang penting tadi lebih ke prosesornya, terus ada GPU atau enggak, ya itu juga bisa mempengaruhi. Ya. Ya, terus cara untuk meningkatkan nih apa keakuratan dari pertanyaan dengan respons itu gimana ya Pak? Misalnya untuk misalnya keakuratan dari cara modelnya itu menjawab atau meresponsnya itu bagaimana cara meningkatkannya? Ada triknya nggak? Tipsnya ini ada beberapa tips ya. Yang pertama, salah satunya tadi adalah prompt. Itu prompt itu berpengaruh besar ya. Kalau misalkan promptnya kita bisa spesifik, itu bisa lebih akurat. Nah, selain prompt ada lagi pemilihan modelnya. Modelnya apa dulu nih? Karena ada terkadang model-model tertentu yang dia itu spesifik, misalkan untuk di marketing aja misalkan. Atau ada juga mungkin buat di bidang finance. Itu ada model yang seperti itu. Ya, jadi kita bisa sesuaikan nih modelnya pakai model apa. Ada juga mungkin model yang udah general ya. Kalau udah general ya tuh oke lah masih bisa kita gunain. Gitu. Terus juga nanti kan kayak di lama kan tuh ada macam-macam. Ada yang 8B, ada juga mungkin kalau nggak salah yang 32 ya. 32 billion ya kan. Nah kalau yang semakin besar ya size-nya itu biasanya semakin bagus juga responnya. Ya, gitu. Itu kalau dari sisi arsitektur modelnya tadi ya. Terus selain prompt, terus berkaitan lagi sama modelnya tadi, ada juga nanti mungkin kayak kalau buat di responnya, terkadang mungkin kita butuh tambahin informasi tambahan, ya. Misalkan saya ada data nih, data perusahaan lah misalkan. Nah, terus saya pengen tambahin ke pemodelannya tadi, itu bisa. Ya, ntar ada yang namanya RAG, ya. Itu bisa pakai itu. Jadi kayak kita menambahkan informasi tambahan ke modelnya, biar nanti modelnya itu belajar ya, gitu, dari informasi yang kita berikan. Nah itu biasanya diterapin untuk bikin chatbot ya, karena kan chatbot itu terkadang udah ada
beberapa informasi yang dimana informasi itu nggak umum gitu ya kan. Nah bisa kita tambahin ya. Itu pakai RAG biasanya. Oke. Pak, bisa buat case contoh kayak gini misalnya. Misalnya kita punya data ya. Misalnya kita punya data contoh data karyawan. Data karyawan itu terdiri dari misalnya ada nama, terus ada alamat, terus ada nomor telepon, sama nomor KTP. Nah, bagaimana si lama atau si yang Gemini ini dia bisa mendaftarkan atau mempelajari data yang kita input ini. Lalu misalnya ketika kita tanya, misalnya dari nama itu misalnya ada nama Eko misalnya. Tolong tampilkan data mengenai Eko itu biar keluar kolom-kolom yang tadi dipelajari itu sih. Oh, oke. Jadi misalkan dia bisa ngasih tahu informasi detail ya tentang Eko Betul, tadi ya kan. betul. Nah, itu kombinasi ya toh. Jadi pertama kita bisa tambahin pakai RAG tadi ya kan. Kita kasih informasi data tentang karyawan. Nah, terus kemudian di prompt-nya kita kasih tahu ya output yang kita harapkan. Tadi kan ada instruksi ya kan. Tempat saya tadi ada instruksi. Nah, dari instruksinya tersebut kita kasih tahu bahwa output yang saya harapkan adalah nama karyawannya, terus informasi lain. Ya, sama informasi lain kayak jenis kelaminnya apa, terus juga mungkin nomor handphonenya, dan lain sebagainya. Terus saya minta lagi nih, misalkan, jadikan ke dalam bentuk tabel, misalkan. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, Jadi untuk udah yang kombinasi sama promnya juga. jadi tadi untuk yang mengconvert ke dalam bentuk table itu udah built-in-nya gitu ya, udah fiturnya Iya, gitu. benar. Ya. Jadi bisa kita kasih di promnya biar nanti dia itu outputnya dijadikan ke dalam tabel. Bisa juga mungkin kita kasih contoh dulu, Pak. Jadi misalnya saya minta di promnya saya kasih contoh cara bentuk tabelnya itu seperti apa, ya. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Oke. Nah, misalnya tadi ada tadi kan ada nama, alamat, nomor telepon sama misalnya nomor KTP. Nah, misalnya kalau misalnya yang mengajukan yang isi ke promnya itu misalnya tidak menyebutkan identitasnya siapa, yaitu hanya dikasih misalnya kolom tertentu. Tapi kalau tanpa nomor KTP. Nah, misalnya dengan kalau di promnya itu misalnya menyebutkan misalnya saya A misalnya. Nah, ketika si A ini dia mengisi tampilkan yang Eko itu jadi mengeluarkan datanya itu lengkap. Itu mungkin kan sih, Pak? Kalau misalkan dia nggak ngasih tahu namanya siapa gitu. Iya, jadi istilahnya yang tadi data data atas nama Eko itu, jadi si responsnya itu bisa mengeluarkan hanya nama, alamat, nomor telepon misalnya tanpa nomor KTP. Tapi kalau misalnya yang user yang lain yang bertanya dengan menyebutkan misalnya misalnya saya A gitu, dia itu akan menyebutkan lengkap ada nama, alamat, nomor telepon sama nomor KTP gitu. Jadi nomor KTP-nya itu visible ke hanya ke A gitu. Memungkinkan sih seperti itu. Kalau mau kayak gitu paling lebih ke sistemnya nanti, Pak. Ya, sistemnya yang kita atur gimana kalau misalkan ini siapa nih user yang mengunjungi aplikasinya tadi ya tuh. Nah, itu lebih ke sistemnya, Pak. Tapi kalau langsung ke modelnya ya itu nggak bisa karena kan model nggak tahu siapa nih yang menggunakan si aplikasinya tadi. Ya. Oh, berarti kalau sistemnya tadi berarti untuk memberikan respon ini harus apa? Modelnya itu Ya, harus mempelajari masing-masing gitu. Sistem A benar belajar. ya. Jadi di sistemnya udah diatur nih Oh, misalkan kan hmm, biasanya ada ID ya, ID usernya misalkan. Nah, kalau ada ID user A ya kan dia harus memberikan informasi tentang apa karyawan A doang misalkan ya kan. Nah, paling di situ ya. Jadi awal-awalnya kita cek dulu ya di sistemnya kita atur dicek ini itu siapa nih ID-nya tadi. Nah, baru dimasukin ke promnya itu bisa ya toh. Jadi mesti ada pengecekan dulu ya toh. Tapi kalau langsung di Gemini-nya buat tahu ini itu siapa itu nggak bisa ya toh. Di modelnya tadi tuh nggak bisa langsung tahu ini siapa nih yang akses ya toh. Paling mesti dirancang di sistemnya tersebut ya. Atau buat identifikasi siapa sih usernya ini yang akses. Ya. oke. Terus yang terakhir mungkin dari tadi apakah bisa core-nya si Gemini itu atau yang lama itu kita utak-atik ya? Maksudnya misalnya kita ingin ada formula atau misalnya untuk merumuskan suatu memperkirakan lah forecasting misalnya eh, cuaca lah misalnya ekstrimnya misalnya cuaca. Misalnya kita punya data
hujan dari beberapa hari kemarin. Nah, kita menerapkan suatu rumus yang bisa memforecasting misalnya 1 atau 2 hari ke depan itu potensi hujan atau enggak. Apakah memungkinkan seperti itu enggak, Pak? Memungkinkan. Itu ntar ada tuningnya sebenarnya. Jadi ada teknik buat ngetuningnya juga. Itu yang support yang bagus di mana? Di yang Gemini apa di yang lama ya? Seperti itu. Di Gemini juga support buat tuning ada Hmm. juga. Di Sigma juga ada buat tuning. Namanya tuning ya. Ya, cari aja berkaitan sama tuning ya. Tuning. Tuning. Tuning model LLM-nya. Nah, kalau misalnya tadi kan terkait yang apa token ya. Kalau misalnya kita on premise di server kita sendiri, kita bebas dong. Atau ada Ya, ini nah, juga ya? Bebas ya? kalau bebas. Cuman ya tadi paling kalau buat yang modelnya kalau lama itu bisa. Tapi kalau Gemini kita nggak bisa. Paling pakai Gemma. Kan tadi kan Google ada Gemma tuh yang open Hmm. source. Kita pakai. Oke. Yang paling bagus? Paling bagus. Kalau paling bagus kalau yang open source ya, itu paling yang lama tadi, lama 3 itu 3.2 ya. Lama ya. 3 itu ya. Itu yang terbaru lah. Yang Oke. kalau buat open source. Oke, dari saya itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Silakan yang terima kasih. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Kan di sini kita menggunakan model yang sudah ada tuh, existing berarti ya. Berarti nanti kita bisa tuning atau acak lagi atau kita formulasi lagi dari model yang sudah ada gitu kan. Ya, Nah, benar. gimana kalau kita bikin model sendiri, itu bisa nggak gitu? Nah, itu kira-kira bakalan lama atau butuh spesifikasi tertentu gitu atau gimana? Kalau mau bikin modelnya sendiri bisa, Oh, tapi bisa. lama. Bisa. Tapi lama. Lamanya kenapa? Datanya. Susahnya itu kita ngumpulin data. Bayangin datanya itu kan bisa sampai miliaran ya kan. Ya, nah, buat mencari data yang bagus ya, bukan sekedar data aja ya, tapi data yang bagus, yang baik dan layak digunakan buat model itu susah. Nah, makanya biasanya kebanyakan perusahaan-perusahaan itu adalah mereka menggunakan model yang udah ada ya buat dikembangin. Ya, atau dibandingin sama memilih bikin sendiri karena itu cost-nya bakal lebih gede lagi ya kan. Ya, paling gitu sih. Jadi kebanyakan emang kalau buat perusahaan-perusahaan mereka menggunakan model yang udah ada. Tinggal paling ya di tuning aja ya karena itu disesuaikan biar nanti responnya itu bisa sesuai dengan data yang kita butuhkan gitu. Jadi pertimbangannya ada ke cost-nya juga, belum lagi waktunya tadi ya kan. Buat ngerisetnya dan lain sebagainya gimana caranya biar hasilnya itu akurat. Nah, itu bakal butuh lama banget. Oke, Pak. Tapi mengesampingkan data, kira-kira dengan spesifikasi tadi misalkan RTX 4060 lah gitu, itu bisa nggak sih sebenarnya? Kalau buat mengesampingkan data RTS 4060 bisa aja sih. Kalau misalkan kita nggak, ya kayak misalnya model sederhana lah itu bisa aja. Cuman ya nanti hasilnya paling ya jelek gitu. Tergantung arsitektur yang kita buatnya juga nanti. Oke. Cukup Pak dari saya. Oke. Makasih. Ya. Pak, izin nyambung yang pertanyaan Pak Irfan tadi, Pak. Tadi kan yang lama itu hanya mengenerate modelnya aja kan ya, Pak? Kalau udah menjadi apa? Hanya lama itu ketika membuat modelnya aja kan. Kalau modelnya udah jadi kita bisa copy ke spek yang lebih rendah kan ya, Pak ya? Itu enggak sih, Pak? Kalau di lama itu kalau seandainya nih misalkan kan ada beberapa opsi ya di lama, ada yang mungkin 8 billion buat parameternya. Kalau misalkan kita pengen nge-custom sendiri ya, kita mungkin bisa pakai lama yang versi rendah ya gitu, yang misalkan cuma 8 billion aja parameternya. Nah, nanti kita coba tuning. Nah, itu bisa kayak gitu. Gitu. Jadi memorinya lebih sedikit, terus kita tambahin data baru. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kan istilahnya dari sisi cost-nya kan juga lebih kecil ya kan. Memorinya lebih sedikit, tapi kita udah custom ya dengan data kita sendiri. Makanya biasanya kebanyakan kalau kita pengen custom itu pakai model-model yang mungkin nggak terlalu besar size-nya. Ya. Biar nanti bisa kita kembangkan lagi. Oh, jadi nggak bisa misalnya kita misalnya gini, Pak. Kita misalnya ngasih informasi mengenai spesifikasi wajah deh. Misalnya
wajah dengan seperti ini, misalnya umurnya misalnya 30 sampai 40 sekian, sampai misalnya 41 sampai ke 50 seperti itu. Nah itu kan pasti memerlukan spek yang lumayan tinggi lah untuk membuat modelnya. Nah kalau misalnya datanya udah jadi, kita bisa nggak sih kita copy misalnya ke PC yang lebih rendah? Ke PC. Iya, ke PC yang lebih rendah. Jadi bukan speknya spek high spec. Kalau ke PC yang lebih rendah ya itu nggak bisa sih, karena Bisa ya. model berjalannya di atas PC-nya tadi gitu. Jadi misalnya mungkin lah langsung ke yang tujuan saya itu mungkin ini Pak. Misalnya kita bisa melihat di pembeli itu rentang umurnya itu berapa. Berarti nggak mungkin ya, karena kan spek mesin posnya itu kecil. Berarti nggak, hal itu nggak akan Ya, mungkin terwujud ya Pak ya. kalau misalkan mesinnya masih kecil banget ya itu nggak bisa sih kalau gitu. Karena itu bergantung ke mesin. Kalau kita nyobanya di lokal kita, gitu. Kecuali kalau pakai cloud ya udah kan pasti kan menggunakan cloudnya tadi ya kan teknologinya. Paling Masih aman. alternatifnya cloud ya. Jadi istilahnya kita capture gambar si pembelinya, gambarnya kita kirim ke server itu ya. Iya benar. Oke, thank you Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi apa nih? Pak, izin bertanya, apakah misalkan model lama 3 dan Gmail itu dikombinasikan sehingga menghasilkan output dengan harapan lebih bagus dibandingkan satu model berjalan sendiri? Oke, dikombinasikan kalau misalkan mengkombinasikan model, ini belum pernah ya, saya belum pernah melihat ada orang eksperimen sampai kayak gitu, paling lebih ke dia itu mengkombinasikan responsnya sih, mungkin. Tapi kalau mengkombinasikan antara satu model dengan model yang lain, yang dimana mungkin arsitektur yang dibuat oleh modelnya tersebut berbeda, ya, itu saya belum pernah nemu ya buat kasus yang kayak gitu. Paling adanya ya kalau kita pakai lama ya udah lama aja, terus pakai Gema ya udah Gema aja. Paling kita ada opsi lah di aplikasinya mau pakai modelnya model mana nih, apakah ke lama 32 atau ke Gema tadi. Oke. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya kembali. Kalau sudah cukup, Mau tanya lagi Pak? Oke, boleh. Itu kan dulu model ChatGPT 3.5 itu kan dia cuma menerima gambar ya? Sorry, Tiga. menerima teks. Ah, Nah, itu dia masuknya berarti kan generative language model ya, benar ya gitu ya. Nah, itu nanti Iya. pas ketika beberapa tahun berjalan, setahun 2 tahun dia jadi ChatGPT 4.0 ya, 4.0 Ya. itu. Nah, itu dia bisa menerima gambar dan suara. Itu masuknya generative language model yang mana itu, Pak? Dia gambar atau language? Multimodal. Oh, ada multimodal. Ya, multimodal itu istilahnya bisa buat inputnya itu bisa buat teks sama gambar. Gitu. Itu kalau yang multimodal. Jadi udah kombinasi keduanya tadi. Gitu. Itu disebutnya sebagai multimodal. Berarti lebih advance lagi gitu ya berarti. Iya benar, itu lebih advance lagi kalau itu. Udah kombinasi. Oke. Makasih, Pak. Ya. Pak izin bertanya, kalau parameter itu yang penting atau paling berpengaruh 4 tadi ya? Soalnya saya coba itu ada parameter-parameter lain selain 4 parameter itu. Oke. Apa nih? Minus atau top P, top K, minimum P-nya. Nah, untuk parameter ini pakai model apa nih nyobanya dulu? Pakai lama kah atau apa yang di groknya? Biasanya sih parameter yang berpengaruh besar tuh temperatur, top K, sama top P. Ya. Itu yang berpengaruh besar ya untuk parameternya. Jadi kita bisa ngatur itu. Kalau token itu lebih ke pembatasan sih. Kayak misalkan nih, harusnya tokennya ini bisa mengenerate sampai 100 outputnya ya, 100 token. Terus kita batasin cuma 50 token aja, ya itu bisa ya tuh. Cuman nanti ya paling kayak kepotong gitu hasilnya. Ya. Itu kalau di token. Jadi bisa juga kalau pengen ngatur token, itu bisa juga.
Tapi biasanya sih paling berpengaruh banget itu adalah di top cut, top P, sama temperaturnya ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup materinya, cukup bermanfaat nih ya untuk teman-teman programmer. Iya, bermanfaat. Mungkin nanti setelah selesai acara ini bisa diisi feedback formnya ya Pak ya, untuk Linknya udah ada linknya gue di di chat ya? kolom chat sini ya Pak. Ya, sudah muncul? Oke. Oke. Ada lagi mungkin dari yang lain? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk materi hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari AGCI atas waktunya. Dari Mas Irfan juga terima kasih atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kita tutup training kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Irfan. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu. Terima kasih Bu.